Kenapa sampai harus menyebarkan ini ke orang Islam? Ya, itu misi kami, Pak. Itu misi kami. Itu misi kami. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat selalu. Jadi nanti ibu bapak untuk mengetahui kepalsuan kitab Kristen itu, nih buktinya ini banyak sekali ayat-ayat kitab yang palsu. Saya begitu masuk Islam 8 tahun saya belajar Al-Quran, baca secara otodidak. Bahkan secara diam-diam saya membeli Iqra di pasar dan saya mulai mengejah setiap kata-kata dalam Al-Quran. Akhirnya saya bisa baca dan berguru kepada seorang ustadz di Kalimantan. 8 tahun saya baca Al-Quran. Jangankan satu kata, satu titik dalam Al-Quran tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Kitab Kristen itu tiap hari dirubah, hampir tiap minggu. Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang salto ke depan, Paulus bilang jungkir ke belakang. Bingung kita paham. Panggil saja orang Kristen, tanya kalau ada yang mengerti kitabnya. Nggak ada yang mengerti, karena makna yang tertuang dalam kitab Bible Kristen adalah makna filsafat. Harus ditafsir, dijelaskan secara filsafat. Ketuhanannya pun filsafat. Tuhan turun pangkat jadi orang, orang naik pangkat jadi Tuhan. Dibolak-balik, itu namanya filsafat. Filsafat adalah induk dari semua ilmu. Tapi kalau rumus filsafat spekulatif, tentu bukanlah ilmu pengetahuan, tapi hukumnya adalah hukum halusi. Meja ini terbuat dari kayu, pasti yang buat adalah tukang kayu. Sampai kapanpun meja tetaplah meja ciptaan, dan tukang kayu adalah pencipta. Dipaksa bagaimanapun, artinya ayat-ayat kitab suci dipaksa bagaimanapun, Tuhan jadi orang, orang jadi Tuhan, sampai botak kepala orang kafir tak bisa. Paham kira-kira? Di Islam tak ada yang begitu. Kalau Islam suka menuhankan Isa, lebih dahsyat dari ayat Kristen. Bahkan di Al-Quran dijelaskan, Isa adalah orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau sudah bicara terkemuka di dunia dan akhirat, mudah sekali kalau difilsafatkan menjadi Tuhan. Adakah Al-Quran bisa difilsafatkan? Karena di referensi ayat yang lain dikatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah inilah Al-Quran. Letak eksegesi, etika, logika, estetika ditaruh pada substansi yang benar. Semua konsep turun-turunnya ayat berdasarkan perjalanan sejarah. Kisah tentang Nabi Isa, ibunya Maryam, dijadikan sebagai judul daripada kitab. Realistis, kontekstualis, teologis, sistematis, dan rasional. Inilah kitab suci. Ini yang saya percaya, dan tetap relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Kehidupan yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Al-Quran itulah sebenar-benar firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar kami masuk Islam dan mengamalkan Islam dengan baik. Bukan orang Islam yang mengislamkan kami sekeluarga. Kalau orang Islam yang mengislamkan kami, mungkin sampai hari ini nggak Islam kami. Ini Pak. Buku apa itu? Kalau ini Sukacita Sejati. Kalau ini isinya itu nasihat-nasihat dari siapa? Nabi Isa Al-Masih. Yesus. Ya, Yesus. Kenapa kok sampean harus menyebarkan buku ini ke orang Islam? Gimana? Kenapa sampean harus menyebarkan ini ke orang Islam? Ya, itu misi kami. Misi kami untuk sebarluaskan akan Injil Kristus ini.
Kalau kita umat Islam itu dilarang sampean itu menyebarkan agama sampean ke orang yang sudah beragama. Ada undang-undang hukum pidananya. Tadi ada teman sampean kesini perempuan juga sama. Saya belum sempat kasih video. Ini sampean saya videokan nih. Nanti saya viralkan ini. Saya viralkan. Karena apa, Mas? Ini di sini karangan orang Islam, Muslim semuanya. Kalau sampean menyebarkan agama ini, agama yang sampean anut, itu sudah melanggar hukum pidana. Sampean saya pidanakan bisa. Ya? Sampean saya pidanakan bisa. Saya siap, kalau saya berjanji Bapak video, saya siap menerima tantangan. Saya hanya menjalani misi sampean itu bukan kepada orang Islam, bukan mengkristenkan orang Islam, bukan. Ya, umat Islam nggak seperti itu. Orang Islam menyebarkan agama untuk umat Islam. Di dalam Islam dilarang memaksakan agama kita kepada orang lain. Enggak, kami nggak maksa. Nggak maksa, ini salah satunya. Iya, kami cuma tergantung bapaknya. Sama. Mau beli enggak? Saya nggak beli. Kalau nggak beli ya udah, boleh saya lewat aja nggak apa-apa. Sampean lewat terus, sampean jangan sampai sebarkan ini ke orang Islam yang ada di lingkungan kami. Sampean harus izin sama RT RW. Nggak seenaknya saja sampai menyebarkan agama Kristen di hadapan orang Islam. Paham nggak maksud saya? Ya, jangan sampai sebarkan. Kasihan sampean nanti diperkarakan sampean. Di sini dekat masjid lagi. Kami juga takmir masjid. Paham maksudnya? Saya minta maaf atas mungkin kesalahpahaman. Bukan kesalahpahaman, ini kesengajaan. Kesengajaan. Sampean paling di drop sama teman sampean berapa orang masuk ke wilayah sini. Paham saya itu. Ya, ini sudah saya sebarkan tadi, anak buah sampean itu perempuan tadi sudah saya sebarkan ke kalangan masjid, ke warga sekitar. Ini juga saya sebarkan nanti ini. Ya. Udah stop untuk menginjilkan orang Islam. Kalau mau dengan orang Kristen sendiri. Ya, jangan dengan orang Islam. Oke? Minta maaf ya, Pak. Ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya agak marah karena memang ini masalah sensitif. Ini masalah agama. Ya, jangan sampai kita sesama warga Indonesia diadu domba dengan cara-cara seperti ini. Janganlah. Kita sama satu saudara, kita sama-sama NKRI ya. Kita harus jaga itu ya. Kerukunan agama harus kita jaga. Jangan sampai kerukunan ini nanti terpecah belah gara-gara sesuatu yang sebetulnya nggak perlu disampaikan. Oke, boleh tahu bapaknya nama siapa? Saya Saiku. Iya. Saiku saja. Saiku saja. Ya. Terima kasih sudah menjelaskan. Masnya siapa? Saya Rizal. Saya di sini bukan untuk melanggar peraturan. Hanya saya menjalani apa yang saya bisa. Jadi kalau pemberitahuannya seperti ini, ya kami akan saya sampaikan supaya saya kasihan sama sampean Mas Rizal ya. Terima kasih ya. Oke, Tuhan berkati. Enggak. Oke. Iya, enggak. Iya. Oke, saya lanjut dulu ya, Pak ya. Silakan. Tapi jangan ke warga Islam ya. Sekali lagi jangan sampai sebarkan ini ke warga orang Islam. Ini sudah saya sebarkan ke warga sekitar kami. Saya minta mereka videokan dan fotokan. Semuanya yang orang-orang seperti sampean itu saya minta divideokan sama warga sekitar. Nanti kita kumpulkan warga sekitar. Ya, saya mohon sampean sudah sebarkan aja ke tempat lain lah, yang sesama agama sampean, gitu lah. Jangan sampai menyebar ke sesama warga Indonesia. Silakan dihubungi timnya, ya. Makasih ya. Ya.